Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah telaah yakni Bapak Hasan Saifullah MAG serta teman-teman perjuangan kelas PBAB yang insya Allah semuanya dalam kesehatan semua. Amin amin. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Saya Ahmad Mustain dari semester 5 dari kelas PBAB yang akan menjelaskan tentang pencapaian indikator pencapaian kompetensi mata pelajaran bahasa Arab MDS. Nah, di sini juga terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada pengertian IPK, terus ada fungsi IPK, ada pengembangan IPK, terus di sini ada perincian IPK, terus yang terakhir yaitu cara pengembangan IPK. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian IPK. Nah, di sini juga apa sih itu IPK? Nah, IPK itu adalah indeks prestasi kumulatif. Nah, di sini semisal kita udah di satu semester. Nah, di situ kan nanti ada di kumulatif nilainya dari awal atau sampai akhir. Nah, di sini juga pengertian dari IPK itu penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dari sikap, pengetahuan dan keterampilan misalkan dari siswa atau dari mahasiswa itu sendiri. Nah, kita misalkan kita belajar apa, nah itu dinilai dari sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, terus sini juga ada pengembangan IPK. Nah, di dalam pengembangan IPK itu sesuai atau karakteristik siswa itu gimana dalam mempelajari mata pelajaran itu. Silakan dari satuan pelajar atau potensi daerah dan dirumuskan dalam KKO yang terukur dan dapat diobservasikan. Nah, misalkan kita mengobservasi di situ, kita itu bisa dirumuskan dalam KKO ya. Terus yang ketiga itu ada rincian IPK. Nah, di dalam rincian IPK itu ada KD3 dan KD4. Nah, ya saya itu akan menjelaskan tentang KD3 dulu. Nah, di sini itu tentang memahami sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan terkaitan dengan tema al-unwanu. Nah, di sini juga ada yang pertama itu melafalkan unsur kebahasaan yang terkait dengan tema al-unwanu secara tepat. Terus di sini juga ada menjelaskan fungsi sosial teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-unwanu. Terus juga ada mencontohkan teks tercapai atau hiwar yang berkaitan dengan tema al-unwanu. Terus yang terakhir itu menampilkan film atau video tentang percakapan hiwar yang berkaitan dengan tema al-unwanu. Nah, itu cara kita mempelajari dari awal dan sampai akhir ya. Itu ada melafalkan, terus ada menjelaskan, ada mencontohkan, dan ada menampilkan atau meragakan diri kita sendiri atau melihatkan video itu. Terus dari KD4 itu ada mendemonstrasikan tindak tutur, memberi dan menginformasi terkait dengan tempat tinggal dengan menggunakan kata tanya ma atau kam. Bisa kita tanya ma huwa, dia siapa, nah terus atau kam, apa yang kita tanyakan itu. Terus yang ketiga itu ada cara pengembangan IPK. Di sini ada 5 bagiannya.
Yang pertama itu ada menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Terus di sini ada menganalisis karakteristik mata pelajaran. Terus yang ketiga ada menganalisis kebutuhan dan kebutuhan dan potensi. Terus yang keempat ada merumuskan indikator. Yang terakhir yaitu mengembangkan indikator penilaian. Nah, dan terakhir itu ada fungsi IPK. Di sini fungsi IPK itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pengembangan materi pelajaran, terus mendesain kegiatan pelajaran, ada juga pengembangan bahan ajar, terus merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, di sini juga ada menganalisis gagasan teks yang dijelaskan dengan al-unwanu itu. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.